Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Perdana dengan NPM 2259201041. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir ujian akhir semester pada mata kuliah Data Mining bersama dosen pengampu M. Abu Jihad Plaza, RSKOM MTI. Dalam video ini kita akan membahas yang pertama itu mengelola dan menggunakan algoritma klasifikasi decision tree, lalu random forest, lalu KNN dan naive Bayes dengan membandingkan akurasi masing-masing algoritma menggunakan operator performance. Lalu yang kedua, kita akan mengolah data menggunakan algoritma clustering K-means dengan jumlah cluster ditentukan sebanyak 3. Sebelumnya saya sudah menyiapkan dataset terlebih dahulu. Dataset saya itu berisi tentang smartphone first dataset. Nah, dataset ini cocok untuk analisis harga smartphone berdasarkan fitur-fiturnya. Lalu dalam dataset itu sendiri terdiri dari model, lalu RAM, internal memory, prosesor, kamera, baterai, dan lain-lain. Oke, langkah pertama kita akan menuju ke blank proses ini. Lalu kita akan mengimport data set yang sudah kita siapkan tadi. Kita klik saja di repository ini, lalu kita klik import data. Lalu kita pilih dari My Computer. Pada bagian ini kita akan mencari dataset kita yang sudah kita taruh di penyimpanan kita. Di sini saya menyimpannya di PC D. Di sini datasetnya saya bagi menjadi 2, yaitu smartphone train dan smartphone test. Pertama kita masukkan dulu smartphone trainnya. Kita klik next. Lalu next. Pada bagian ini jangan kita next dulu, kita akan membuat labelnya. Di sini pada menu kualitas, pada kolom kualitas kita pilih Cengro. Lalu di sini kita rubah menjadi label. Lalu oke. Next. Lalu kita pilih di local repository-nya, kita pilih di proses. Finish. Di sini sudah nampak tampilan datasetnya yang berisikan nomor, lalu kualitas, lalu smartphone, brand, model, RAM, lalu penyimpanan, warna. Ini free, ini menampilkan dia gratis atau tidak. Lalu final price atau harga akhir. Lalu kita kembali lagi. Di sini datasetnya sudah ada. Smartphone train. Kita taruh di sini di proses. Lalu kita akan menginputkan dataset yang kedua. Tadi kan dataset train, sekarang kita masukin dataset testnya. Kita next, lalu next. Di sini sama, untuk kualitasnya kita jadikan label. Kita oke kan. Lalu next. Dan finish. Oke. Di sini terdapat 364 example dan satu spesialnya, yaitu yang kualitas tadi kita jadikan label. Kalau yang ini untuk dataset tesnya, jika dataset lainnya tadi terdapat 1452 example
dan satu spesial atributnya. Oke, kita langsung saja ke desain lagi. Kita memasukkan yang namanya dataset testnya. Jika sudah, soal yang pertama yaitu decision tree. Kita ketikkan saja di operator tree. Oke, lalu kita membutuhkan yang namanya apply model. Nah, di sini. Lalu kita juga membutuhkan yang namanya performance untuk melihat performa datasetnya. Di sini kita menggunakan performance klasifikasi. Oke. Di sini terdapat 4. Lalu kita hubungkan datasetnya ke sini. Lalu dari decision tree kita masukkan ke apply model. Lalu satunya ke sini. Lalu untuk apply modelnya kita larikan ke performance. Lalu untuk performance-nya kita taruh ke result. Lalu apply model juga. Jika sudah, kita akan coba running terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur akar pohon keputusan output dari tree decision tadi. Output decision tree tadi, dia akan menampilkan pohon keputusan ini. Jadi pohon ini dimulai dari RAM. Maksudnya, jadi RAM ini dianggap sebagai faktor paling signifikan dalam membedakan kualitas rendah, menengah, atau tingginya sebuah kualitas. Lalu cabang pohon ini dihasilkan berdasarkan kondisi dari atribut RAM dan final price. Lalu setiap cabang ini merepresentasikan keputusan berbasis nilai atribut tertentu. Lalu daun-daun pohon ini itu menentukan atau menunjukkan hasil klasifikasi akhir, kayak kualitas tadi, kualitas rendah, kualitas menengah, lalu kualitas tinggi. Setiap daun ini berisi prediksi kualitas berdasarkan inputan dari atribut. Lalu kita lihat ke performance. Jadi bisa kita lihat dari kolom sini. Bisa kita simpulkan dengan performance dari decision tree ini, dia memberikan akurasi sebesar 99,45%. Lalu kita akan menuju desain yang kedua. Desain yang kedua ini kita diminta untuk membuat random forest. Oke, kita kopikan saja proses ini. Lalu kita pastekan di bawahnya. Lalu untuk bagian decision tree-nya ini kita hapus, kita rubah menjadi random forest. Random forest. Sama, kita masukkan inputnya dari random forest ke apply model. Sebelumnya di bagian apply model ini kita beri nama atau rename dulu. Apply model random forest. Sama, performance-nya juga kita rename menjadi random forest.
Yang atas tadi juga kita berubah namanya menjadi reinforcement 3. Oke. Jika sudah, kita gabungkan lagi dari performance randomnya ke threshold. Dari apply model juga kita hubungkan ke threshold. Lalu kita run lagi. Menggunakan random forest juga outputnya hampir sama menggunakan decision tree tadi. Dia masih memprioritaskan RAM sebagai faktor paling signifikannya. Lalu kita kembali ke performance factor-nya. Dan menggunakan performance random forest, kita dapat melihat akurasinya sebesar 99,73%. Lalu kita kembali lagi ke desain. Di bagian sini kita kopikan lagi. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk yang ketiga, kita akan menggunakan KNN. Jadi, ini kita rubah menjadi KNN. Kita ketikkan di operator KNN. Kita hubungkan lagi datasetnya ke KNN. Lalu dari KNN kita masukkan ke apply model. Tidak lupa apply modelnya kita rename menjadi model KNN. Lalu performance-nya kita juga rubah menjadi KNN. Kita hubungkan, lalu kita running. Dengan KNN ini kita bisa melihat dia akan mendeskripsikan 3 output, yaitu seperti kualitas menengah, kualitas rendah, dan kualitas tinggi. Lalu performance dengan KNN ini dia berhasil mengeluarkan akurasi sebesar 84,62%. Lalu kita akan mencoba untuk menggunakan algoritma yang keempat, yaitu naive Bayes. Kita kembali ke desain. Pada bagian sini sama, kita kopikan saja. Oke. Lalu di sini bagian sini seperti biasa kita hapus, lalu kita rubah menjadi naive Bayes. Oke. Lalu kita coba running lagi. Jadi naive Bayes ini mendeskripsikan sebagai modelnya itu berupa label dari atribut kualitas. Lalu untuk kelas kualitas menengahnya itu 0,23, 8 distribusi. Lalu kelas kualitas rendahnya terdapat 0,765 dengan 8 distribusi juga. Lalu untuk kelas kualifikasi tingginya terdapat 0,032, lalu 8 distribusi. Kita lihat performance dari naive Bayes ini sendiri. Menggunakan naive Bayes, dia itu memberikan akurasi sebesar 85,44%. Jadi kita kembali ke desain lagi. Kita ubah dulu ini, enak kita membacanya.
Lalu performance-nya kita beri nama kita run lagi coba. Nah, jadi untuk akurasi menggunakan 4 model ini, kita akan melihat yang pertama itu akurasi menggunakan decision tree. Menggunakan decision tree ini, dia memberikan akurasi sebesar 99,45%. Lalu untuk random forest memberikan akurasi sebesar 99,73%. Lalu untuk performance KNN, dia memberikan akurasi sebesar 84,62%. Nah, untuk terakhir, untuk naive Bayes, dia memberikan akurasi sebesar 85,44%. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan untuk performa akurasi yang paling besar itu menggunakan random forest. Dia memberikan akurasi 99,73%. Lalu untuk akurasi kedua, dia menggunakan decision tree. Dia memberikan presentasi 99,45%. Lalu di urutan ketiga kita akan menggunakan akurasi naive Bayes. Dia memberikan akurasi sebesar 85,44%. Dan yang terakhir KNN. KNN ini memberikan akurasi paling kecil yaitu 84,62%. Oke. Kita akan lanjut ke soal yang kedua. Kita kembali ke desain. Lalu kita clear data ini. Di sini kita membutuhkan yang namanya dataset lagi. Masih sama seperti dataset yang awal, tapi ini menggunakan dataset sebelum dipisahkan antara tes dan trialnya. Kita memasukkan dataset lagi di sini, lalu kita cari divisi ide semester 5, lalu machine learning. Data mining. Di sini ada namanya dataset smartphone CSP. Ini yang akan kita gunakan. Lalu next, lalu sama, lalu kita next lagi, lalu kita finishkan. Oke. Di sini kita akan kembali ke desain. Lalu data smartphone ini kita taruh di sini. Lalu kita membutuhkan yang namanya replace missing value untuk mengatasi dataset yang berisi kosong. Di sini kita memasukkan replace lalu kita membutuhkan yang namanya split data. Split data ini sendiri digunakan untuk membagi dua set menjadi dua bagian atau lebih. Yang pertama itu kita beri 0,8, serta yang kedua kita beri 0,2. Oke. Lalu kita membutuhkan yang namanya comments-nya. Lalu kita hubungkan dari replace missing value ke split data ke kelas string. Lalu sini
Kita coba running. Di sini terdapat error atau keterangan non-numeric attribute. Oke. Jadi kita membutuhkan yang namanya nominal to numeric. Jadi kita ketikkan di sini nominal to numeric. Nah, di sini ada. Oke. Lalu pada split datanya kita hubungkan ke sini. Dari nominal to numericnya kita hubungkan ke clustering, dari clusteringnya kita hubungkan ke result. Oke, kecil. Coba kita running lagi. Di sini cluster modelnya terbagi menjadi 5. Karena kita cuma diminta untuk clustering modelnya itu 3, K-nya itu 3, kita kembali ke desain. K-nya ini dari 5 kita rubah menjadi 3. Kita running lagi. Di sini bisa kita lihat. Jadi clustering itu yang pertama ada 912 item. Lalu clustering ke-1 atau clustering keduanya berisi 152 item. Jadi clustering ketiga atau cluster keduanya ini berisi 389 item. Jadi total banyak itemnya itu berupa 1453 cluster gitu item. Oke. Mungkin itu saja video tutorial yang bisa saya buat. Banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.